kita cross check lagi juga ke layanan dan memang kosong. Nah, kalau yang understock itu sebenarnya itu ada 9 jenis understock, artinya ketersediaannya di bawah 6 bulan. Gimana dong pengaruhnya terhadap ini upaya penekanan virus di dalam tubuhnya? Untuk hal itu memang pada akhirnya itu menjadi satu kegagalan terapi di dalam pengobatan. Negara ini sudah abai dalam keberhasilan proses ARV sebetulnya kan, dalam proses terapi ARV. Mungkin perkenalan dulu kali ya dari Bro Firman, silakan. Saya Firman, saya sebenarnya baru bergabung di jaringan aktif di awal bulan Januari. Sorry. Sebelumnya juga udah lama juga bergerak di isu HIV, gak lama juga sih, 2015. Sebelumnya saya di Gewelina dan sekarang saya bergabung di CIP dan sebagai advokasi officer sih kalau dari secara kelembagaan. Ya, selamat siang, sore ya. Oke. Semuanya, nama saya Ruli Winata. Saya dari jaringan Indonesia Positif, yaitu jaringan Oda untuk nasional. Saya baru bergabung di CIP itu tahun lalu sih. Jadi belum lama-lama banget. Dan sebelumnya saya di rumah. Jadi tidak di mana-mana. Jadi baru juga saya bergabung di isu ini. Belum lama-lama banget. Cuma memang sudah sebelumnya lebih ke isu adiksi sih. Seperti itu. Oke. Itu aja sih. Makasih. Saya Irwan Diwijaya, biasa dipanggil Irwan. Kalau saya dari Indonesia AIDS Coalition, saya sih sudah bergabung sekitar 8 tahun dengan IAC. Jadi kalau ngerunut dulu, saya dulu lamanya juga di Bandung, Kang, di Rumah Cemara. Oh, iya, itu sekitar 6 tahunan lah, seperti itu. Kemudian sempat juga di Jakarta, di lapangan juga, kembali lapangan juga di Yayasan Kotex tahun waktu itu untuk pendampingan sebaya. Terakhir ini terus sempat setahun di private sector, di LPG, kemudian ya ini 8 tahun terakhir ini balik lagi ke isu HIV. Kalau di IAC saya sebagai community based monitoring ARV. Saya tuh tertarik banget dengan pemberitaan Tempo ya. Jadi ada pemberitaan di Tempo Online itu mengenai kelangkaan ARV kan. Saya perhatikan sebenarnya dari tahun ke tahun ini sebenarnya udah sering banget ya ARV itu pasti ada kelangkaan gitu. Saya mau tahu gitu loh sebenarnya situasinya seperti apa sih. Nah, yang berdasarkan informasi dari teman-teman yang saya tanyain gitu ya. Nah, coba aja Bang kontak sama JIP sama IAC. Mereka nih yang paling tahu nih katanya, mereka yang paling ngerti nih situasi sebenarnya kayak apa. Sana JIP dan IAC juga melakukan penelitian dan juga ada riset informasi yang juga cukup akurat untuk berkaitan dengan keadaan ARV saat ini. Nah, itu makanya undang teman-teman nih untuk ngomongin masalah ini. Jadi sebenarnya situasi itu gimana sih tentang persediaan ARV dan situasi ARV di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Ya silakan, mungkin siapa nih yang mau berkomentar duluan? Memang benar adanya seperti itu di lapangan. Jadi dan kita juga bukan hanya melalui teman-teman petugas aja ya, jadi ada juga pengaduan langsung dari beneficiaries, itu mereka yang coba akses langsung, mereka yang butuh, jadi bukan hanya 1-2 orang. Oke. Dan banyak kita cross check lagi juga ke layanan dan memang kosong. Kemudian kita juga nggak sampai situ aja ke layanan, kita harus cek ke dinasnya. Kalau memang ternyata dinas kosong, apakah dinas tidak mengajukan permintaan juga ke Menkesnya, ke pusat gitu loh maksud kami. Jadi hingga hari ini juga masih
ada juga sih yang teriak soal kelangkaan ARV di daerah. Dari jam 1 lah menanyakan untuk kebetulan provinsi-provinsi di Bali lah ya khususnya, ini gimana kalau Kupang juga kebetulan kami dapat kabar sudah sampai kemarin malam, hingga hari ini sudah bisa didistribusikan. Jadi Jeep sendiri juga tidak langsung terjun untuk cek ketersediaan ARV-nya ke layanan, tapi kita ada kerjasama dengan IAC melalui ACS mereka yang memang punya job desk-nya sebagai community support untuk ARV-nya gitu. Begitu kebetulan juga IAC banyak sekali gitu punya jaringan di daerah, sehingga kami selalu koordinasi. Dan sebelum ini juga banyaklah saya juga suka nelfon Poyuang gimana dan bukan hanya Poyuang aja, mungkin teman-teman KDS di daerah. Jadi kelangkaan ini memang sepertinya selalu terjadi ya. Berarti kita butuh satu komitmen dari pemerintah sih untuk mereka punya jaminan kalau obat ini tidak akan terjadi lagi kelangkaan setiap tahunnya, pengulangan terus kelangkaan seperti ini gitu. Nah itu aja mungkin Poyuang bisa nambahin. Jadi sebelum mungkin saya masuk ke terkait situasinya ARV, mungkin saya akan mundur sedikit Kang Jethro untuk menjelaskan dulu proses distribusi dan beberapa proses atau kejadian yang pernah terjadi terkait situasi seperti yang terjadi sekarang gitu ya. Jadi kalau kita mundur sebenarnya Kang Jethro, untuk distribusi ini sebenarnya dulu tuh masih memakai sistem sentralisasi, yang mana semua laporan dari layanan ini diberikan secara online maupun lewat fax ataupun scanan lah atau ke email seperti itu. Permintaannya ditujukan langsung kepada Kementerian Kesehatan waktu dalam situasi atau dalam masih tahap sentralisasi. Jadi begitu masuk permintaan dari layanan, termasuk laporan bulanan mereka, Kementerian Kesehatan memproses permintaan mereka dengan mengeluarkan PO, kemudian ditandatangan oleh pejabat-pejabat berwenang tersebut yang ada di kementerian. Mungkin ada cukup banyak juga proses tanda tangan birokrasi pada waktu itu. Kemudian akan diberikan kepada farmasi yang menyediakan waktu itu Kimia Farma. Jadi Kimia Farma yang memproses kemudian memberikan kepada MKL atau pengiriman atau jasa untuk dikirimkan ke layanan langsung. Seperti itu sebenarnya. Kemudian proses ini berubah Kang Jethro. Di tahun berapa ya? Saya lupa, 2016 apa berapa gitu ya, apa 2015 saya lupa. Itu menjadi desentralisasi. Jadi layanan-layanan yang berada di kabupaten kota ini mengirimkan laporan setiap bulan kepada Dinas Kesehatan kabupaten kota secara online dengan sistem SIHA sekarang ini kan. Nah, kemudian dari situ Dinas Kesehatan kota melakukan pengecekan, kemudian meneruskan ke Dinas Kesehatan provinsi. Nah, kemudian nanti permintaan obat yang sudah masuk dari layanan, kemudian Dinas Kesehatan kabupaten kota, kemudian ke provinsi, inilah kemudian provinsi yang melakukan permintaan ke Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian Kementerian Kesehatan memproses itu dan mengirimkan obatnya kepada Dinas Kesehatan provinsi. Jadi nanti dari provinsi lah yang akan mendistribusikan ke kabupaten kota atau layanan yang ada di ibu kota provinsinya lewat Dinas Kesehatan juga kan ya. Inilah kemudian dari Dinas Kesehatan mendistribusikannya kepada layanan yang ada di wilayah mereka sebenarnya. Itu untuk situasi distribusinya. Kalau untuk kejadian seperti hari ini sebenarnya itu tidak pernah terjadi, Kang. Kami kan ada membuat satu grup Facebook namanya Monitoring ARV Community Support. Waktu dulu namanya itu ARV Monitoring ARV. Cuma karena beberapa masukan dan ada yang sedikit alergi juga dengan kata monitoring, jadi akhirnya kami merubah itu. Jadi seakan-akan memang yang
pada akhirnya disimpulkan itu mau ngapain sih kita dimonitoring oleh NGO. Itu beberapa dari dinas kesehatan juga. Gitu kan. Akhirnya kita rubahlah. Dari situ kita mulai membuat itu di 2012-2013. Nah, sepanjang perjalanan itu sampai hari ini, stop out yang kejadian kelangkaan seperti ini benar terjadi. Saya lupa 2015 atau 2016 ya, itu terjadi juga. Ya 2016 ingat saya memang pernah. Iya, itu terjadi juga dengan yang spesifik juga waktu itu adalah FDC kalau nggak salah. Karena FDC pada tahun itu memang dipromosikan, memang bisa dipakai, cuma ternyata pemakaian ini sangat besar dan penyediaannya waktu itu terlambat untuk terkait pengadaannya waktu itu. Nah, kemudian ini terjadi lagi. Sebenarnya kami udah mewanti-wanti sebenarnya, udah memberikan warning di 2019 waktu itu. Tahun kemarin kepada kementerian, kalau ini tidak dilakukan pengadaan secepatnya, kemungkinan akan terjadi stop out. Nah, dan inilah dampaknya yang sekarang kita rasakan di 2020. Sebenarnya kejadian sudah beberapa daerah sudah terjadi di 2019 mulai November kalau nggak salah itu. Cuma masih bisa teratasi dengan sisa-sisa stok ya. Nah, kemudian sampai bulan inilah, puncak 2 bulan terakhir inilah ditambah lagi situasi COVID kan. Jadi hal-hal inilah yang sebenarnya membuat distribusi ini semakin cukup rumit gitu. Di samping stoknya memang ya sangat-sangat terbatas gitu loh, karena pengadaan gagal tahun 2019 seperti itu. Cuma memang kalau kami sih bukannya mau melihat ini, maksudnya kalau saya sih analisa saya melihat ini adalah inilah situasi memang yang harus dibayarkan saat ini karena kegagalan tender tahun kemarin seperti itu. Kemudian ditambah juga mungkin ada hal lain ya seperti yang pernah dimuat di beberapa media terkait ada dugaan korupsi dalam pengadaan ARV ini seperti itu. Mungkin ya dampaknya ini ya sekarang seperti itu. Kayak gitu. Ya, jadi artinya bisa dikatakan sebenarnya masih sistem satu pintu ya, sistem pengadaan ARV ini, karena semua kan masih benar-benar harus melalui dinas kesehatan, dari dinas kesehatan naik lagi ke dinas kesehatan tingkat provinsi, dari dinas kesehatan kota, kabupaten, naik ke provinsi, lalu kemudian baru ke nasional kan. Ini mungkin membuat akhirnya jadi lambat gitu ya prosesnya, atau gimana nih Mas Irwan? Irwan silakan. Kalau untuk proses itu sebenarnya untuk hanya proses distribusi dengan berjenjang karena desentralisasi kan, sebenarnya itu tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada masalah. Sepanjang orang yang ada di dinas kabupaten kota dan layanan ini selalu bisa tepat waktu mengirimkan laporannya. Iya, memang. Ya, jadi kalau kami bisa identifikasi sebenarnya memang pada akhirnya SDM juga yang menjadi kendala di beberapa kabupaten kota maupun layanan gitu. Karena kan kalau layanan itu kan ya yang paling berkompeten kan bagian data ya, RR-nya ya, yang melakukan input, pencatatan segala macam gitu. Nah, kalau ini orang ini dipindahkan lah, contoh dipindahkan gitu ke puskesmas lain atau rumah sakit lain, otomatis layanan itu akan kembali mengajarkan lagi dari nol. Dan inilah yang sering biasanya terjadi. Prosesnya selalu berulang ya, proses untuk artinya mengajarkan lagi kan, inputnya gimana, training lagi, ya itu. Iya. Pengelolaan data SIA dan kecepatan pengolahan data SIA ini memang seringkali masih menjadi masalah gitu dan masih jadi kendala gitu loh. Dan ya minimnya SDM jelas karena satu orang aja bisa merangkap macam-macam gitu kan. Bener, betul. Bebannya besar gitu. Bebannya besar gitu. Dan yang RR-nya juga kan nggak cuma melayani satu klinik aja, dia bisa melayani berapa klinik yang ada di situ layanan kesehatan itu, entah di puskesmas atau di rumah sakit. Dan itu memang jadi satu kendala juga sih. Nah tadi ya ARV ini kan setahu saya jumlahnya banyak ya, ada berbagai macam regimen gitu. Itu kira-kira menurut data dari teman-teman di JIP dan di YAC, itu penggunaan regimen apa sih yang memang saat ini mungkin terbanyak atau mungkin yang terkendala yang jadi kelangkaan gitu? Nah, kalau yang under stock itu sebenarnya itu ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 jenis.
Yang di bawah understock artinya ketersediaannya di bawah 6 bulan. Nah, ini yang masuk kategori ini 9 ini adalah tenofovir 300 mili yang tunggal, lamivudin 100 mg itu ketersediaannya hanya 3 bulan. Data ini yang saya sebutkan ini per 27 Maret kan ya. Itu hanya di bawah 3 bulanan gitu kan. Terus evapiren 600 mg ini juga di bawah dari ketersediaannya di bawah 6 bulan. Ya. Kemudian sidofudin 100 mili. Kemudian lopinavir, ritonavir 200 mg per 50 mg ini juga di bawah 6 bulan ketersediaannya. Abacavir, evapiren 200, abacavir 300 mg ini kosong. Evapiren 200 mg kosong. Kemudian TLE ini juga situasinya yang tenofovir, lamivudin, evapiren atau yang biasa dipakai FDC ini juga situasinya di bawah ketersediaan di bawah 1 bulan. Ini memprihatinkan juga gitu loh. Kemudian tenofovir plus emitricitabine ini kosong. Wow, oke. Nah, jadi hal-hal inilah sebenarnya yang mengakibatkan banyak yang sudah mulai dilakukan pergantian regimen. Contoh yang memakai FDC ini, atau biasa teman-teman di lapangan itu menyebutnya TLE, tenofovir, lamivudin, evapiren. Banyak yang di switch-nya menjadi dupiral plus evapiren. Kayak gitu. Ada juga memang pada akhirnya mulai diberikan monoterapi. Karena pasangannya nggak ada, hanya diberikan evapiren saja. Itu juga ada. Tapi itu berpengaruh nggak terhadap ininya? Maksudnya kan kalau obatnya pasti ada kaitan dengan dosis ya, karena kan udah dipadu-padankan sesuai dengan kebutuhannya. Nah kalau misalnya sampai harus monoterapi tadi, yang seharusnya dia dilengkapi dengan obat ini, pengaruh nggak terhadap tekanan jumlah ARV-nya, jumlah virus B20-nya? Iya. Kalau untuk monoterapi pasti berpengaruh kan, karena dia harus 3 kombinasi obat kan. Nah sebenarnya kalau monoterapi itu mengganggu. Tapi kalau yang dilakukan pergantian dengan regimen yang berbeda, tapi masih memenuhi unsurnya, dalam artian unsur ini adalah unsur kombinasi obatnya, itu tidak ada masalah. Oke. Yang memprihatinkan ini adalah yang monoterapi, hanya diberikan 1, seharusnya dia 3 kan. Nah, contoh tadi yang saya sampaikan dupiral, evapiren. Dupiral ini kan kombinasinya kan di dalam dupiral itu ada sidofudin dan lamivudin kan. Jadi masih bisa dipakai gitu. Masih bisa lah. Cuma memang ada beberapa yang memang harus menjadi perhatian juga dalam pemantauan dokter. Contoh apabila ada HB-nya drop, seperti itu. Iya kan, kalau dalam terapi ARV kan sebenarnya kan memang nggak boleh sama sekali putus obat ya. Nah, tapi dengan adanya ya kalau substitusi mungkin masih oke lah. Mungkin obat yang ini masih bisa digantikan dengan obat yang ini, mungkin dengan dosis yang lebih ditambahkan atau karena itu sebagai penggantinya. Nah, tapi kalau dengan tadi yang tadinya dia harus mengkonsumsi 2 jam, atau tiba-tiba dia harus monoterapi karena tidak ada obat pasangannya tersebut, ya itu kan jadi gimana dong pengaruhnya terhadap ini upaya penekanan virus di dalam tubuhnya? Apakah nanti harus dilakukan pemeriksaan ulang atau jenis kontrol apa tuh yang nanti diterapkan tuh, Ko Irwan? Iya, untuk hal itu memang pada akhirnya itu menjadi satu kegagalan terapi dalam pengobatan sebenarnya kan gitu. Untuk memastikan itu ya mau tidak mau melakukan pemeriksaan viral load lagi untuk mengetahui jumlah virus ya. Mungkin waktu sebelum kejadian seperti ini dia viral loadnya adalah tidak terdeteksi, ya kan? Nah, kemudian dalam prosesnya ternyata situasinya seperti ini dan dia melakukan monoterapi dalam 1 bulan atau 2 bulan, nah itu bisa dicek juga apakah memang viralnya terdeteksi kembali atau tidak. Kalau terdeteksi kembali, otomatis ya itulah kegagalan terapi sebenarnya. Maksud saya hal-hal ini sebenarnya adalah cukup miris buat kami. Kenapa? Karena apakah negara mau bertanggung jawab terkait hal seperti ini, gitu kan? Ya.
Iya, karena kan kalau misalnya sampai itu terjadi kan berarti ya negara ini sudah abai dalam keberhasilan proses ARV sebetulnya kan, dalam proses terapi ARV. Kenapa ya langkah apa yang harus diambil kalau misalnya seperti itu? Ya kan bicara soal terapi ARV, bicara soal endurance kan sebetulnya, soal kepatuhan. Kalau sampai negara sendiri juga gagal dalam pengadaan, bagaimana mau menerapkan sebuah standar kepatuhan kepada teman-teman Polda kalau memang mau itu gitu kan. Artinya kan ya ini sesuatu yang ironi sebetulnya. Betul Kang Jetro, inilah ironinya. Di satu sisi diperhadapkan situasi-situasi yang sekarang seperti ini, ada COVID, semua terjadi di COVID, bukan berarti orang dengan HIV ini minta dispesialkan dengan situasi COVID, tidak juga, tapi paling tidak ada peran negara ada di mana. Tidak mungkin kan semua ini harus berurusan dengan COVID. Kalau untuk tenaga medis mungkin kami paham. Karena ketersediaan tenaga medis di kita sangat-sangat terbatas, mungkin iya. Tapi untuk obat, ya kalau menurut saya ya negara lalai untuk ini. Betul. Ya kan? Ya. Dengan pengadaannya yang gagal, kemudian membiarkan terjadi pembiaran seperti itu, orang melakukan monoterapi. Nah, program yang didengung-dengungkan 90 akan seperti apa ke depannya? Oke. Ya kan? Beberapa teman malah juga ada yang mengusulkan udah class action aja buat negara. Nah, cuma itu juga memang menjadi satu pertimbangan ya kan. Tapi kan itu saya pikir itu bisa dari elemen masyarakat ataupun teman-teman ODA bisa juga memikirkan hal itu. Cuma memang banyak yang harus disiapkan untuk class action kepada negara ya kan. Satu sisi datanya, bagaimana, apa segala macam. Tapi pilihan-pilihan itu ada gitu dari dilemparkan oleh teman-teman yang lain gitu. Iya. Ini saya ada beberapa masukan dari ketua Kornas kami bahwa sebenarnya itu untuk pengadaan ARV sejak tahun 2017 itu pengadaan obat ya. Yang tadinya kan sentralisasi menjadi desentralisasi, terus juga pengadaan obat dengan pendanaan APBN dengan jenis kombinasi tenofovir, lamivudin, efavirenz ini sebenarnya tidak terrealisasi. Dan stok yang ada di 2016 ini datang di akhir 2016. Yeah. Nah, sangat disayangkan sekali di tahun 2017 tidak diadakan pengadaan sama sekali. 2018 juga tidak diadakan sama sekali atau tidak terrealisasi. Ya, tidak terrealisasi maksudnya ini adalah dari segi pengadaan tidak berhasil, dan di 2019 juga sama tidak terrealisasi. Jadi yang di waktu tahun 2017 tadi saya repeat lagi. Jadi karena stok di 2016 datang di akhir 2016, ya kan, 2017 itu tidak diadakan. 2018 tidak terrealisasi, itu ada kegagalan, dan 2019 tidak terrealisasi juga. Dan untuk pengadaan di APBN 2019 ya, yang sebenarnya bersumber dari dana hibah Global Fund, ini hanya terrealisasi 2 jenis obat ARV aja dari 15 jenis yang diusulkan pada awal tahun, seperti itu. Jadi sebenarnya obat ARV juga ada hibah dari donor, tapi terkendala nih, ada hambatannya. Kayak contoh produksi abacavir, dan untuk saat ini juga pada saat pandemi ini pengiriman yang bermasalah itu diantaranya tenofovir, lamivudin, efavirenz, ataupun tenofovir dengan gabungan emitriptyline dan sediaan baru. Contohnya seperti tenofovir, lamivudin, dolutegravir. Jadi karena adanya lockdown, jadi adanya penundaan. Dan ada update terbaru juga terkait dengan obat hibah donor. Jadi TLE akan, atau kita sebut juga dengan FDC, tibanya ini 170.000 botol tanggal 2 Mei, dan TLD 100.000 botol di tanggal 27 April. 27 April sorry. ARV ini sebenarnya bersumbernya dari APBN. Untuk efavirenz dan IDF ini sedang berproses, tapi TLE belum bisa dikenakan. TLE belum ada di mekanisme e-katalog di dalam LKPP.
Dan sebenarnya ini perubahan mekanismenya procurementnya itu diserahkan ke LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintahan. Oke. Di mekanisme itu jadi sesuatu hal yang baru. Ya itu aja sih. Nah jadi saya ada sedikit dapat data sih. Jadi coba kita. Nah ini jumlah orang yang dengan HIV positif dan akses pengobatan ARV di rumah tangga atau keluarga ya. Di sini katanya dikatakan bahwa 80% ya sebenarnya kalau untuk yang dalam satu keluarga, artinya bisa dia 2 orang atau lebih dari 2 orang. Jadi yang menggunakan yang mengakses ARV itu ada sekitar 80%. Lalu kemudian jumlah orang yang mengikuti pengobatan ARV. Ini kan tadi yang dengan orang ini ya, dengan pengobatan ARV, sementara ini yang mengikuti pengobatan ARV. Berarti ini 84%, artinya kan ya dominasi lebih tinggi, berarti kan memang kebutuhan ARV ini cukup tinggi. Dan ini juga saya ada stok obat ARV dalam minggu per bulan. Nah ini juga nih, bahkan yang saya tahu di layanan juga dari hasil bincang-bincang kemarin sama teman-teman penggiat ada di kabupaten juga kan akhirnya sampai harus ngambilnya tuh per seminggu 2 kali ya, bahkan ada yang 2 minggu sekali, bahkan ada yang seminggu 2 kali, harus bolak-balik dan segala macam. Ini kan akhirnya malah menciptakan satu keruwetan di dalam sistem layanan juga sebetulnya. Nah, kira-kira teman-teman dari IAC atau dari JIP punya data nggak sih sebenarnya penggunaan regimen ARV dari regimen apa yang paling banyak untuk di tingkat provinsi, kabupaten, kota gitu? Mungkin ini kan kita perlu tahu juga gitu loh, apakah memang yang menjadi regimen apa yang menjadi kebutuhan terbanyak nih di tiap-tiap provinsi, kota dan kabupaten? Kalau melihat jenis ARV yang paling banyak itu adalah ya TLE atau FDC ini. Oh, yang berarti yang tiga paduan ini ya? Iya, 3 perpaduan itu jadi satu tablet itu. Karena satu tabletnya kosong, dipecahlah. Diberikan 3 macam kembali. Nah, kalau itu kita bisa, kalau dari data yang ada itu paling, kalau nggak salah sekitar 60.000 sampai 65.000 dari jumlah orang yang minum ARV sampai hari ini. Kalau nggak salah ya, orang yang minum ARV sampai hari ini itu udah di angka 150.000 ya. Mungkin Rudi bisa nanti koreksi saya kalau salah ya. Mungkin sekitaran seperti itu. Jadi kalau kita lihat 60.000 dari yang kita ambil contoh yang sekarang sampai hari ini minum ARV udah 150 orang atau 175 lah atau 150 lah kita ambil angkanya. Nah, berarti kalau 60.000 orang atau 65.000 orang yang minum TLE ini atau FDC ini, berarti kan sekitar 45% kan sebenarnya dari kombinasi-kombinasi yang sudah ada kan sebenarnya. Sisanya itulah yang terbagi-bagi dengan yang masih menggunakan kombinasi yang awal, ada yang kombinasi lain. Seperti itu sih kan Jetro sebenarnya. Oke. Jadi bisa dibayangkan kebutuhan tiap provinsi itu akan sangat besar, apalagi mungkin DKI, apalagi mungkin kayak Jawa Timur, Jawa Barat, ya kan. Ini kan 3 provinsi yang besar semua. Sebenarnya ketersediaan obat di tingkat kabupaten kota itu paling tidak sudah harus ada 3 sampai 6 bulan. Udah termasuk stok buffer itu. Iya, buffer stoknya, betul. Iya. Jadi hal-hal yang di layanan itu paling tidak ada 3 bulan. Jadi sebenarnya itu saya bilang tadi lagi bahwa ini balik lagi memang bahwa situasinya juga kita tidak bisa pungkiri untuk layanan puskesmas dan rumah sakit gitu ya, bahwa satu SDM, yang kedua beban kerja yang sebenarnya juga sudah harus bisa mulai dipikirkan bagaimana caranya gitu. Bahkan saya pernah menawarkan di tahun berapa gitu, ya udah berdayakan saja teman-teman dari komunitas HIV ini untuk membantu di puskesmas sebagai RRK, otomatis kan mereka tidak akan pindah-pindah. Iya. Iya kan, tinggal mereka di training, diajarkan. Nah, cuma saya nggak tahu apakah memang terbentur dengan aturan perekrutan tenaga honorer kah atau apa. Seperti itu sih sebenarnya. Saya juga nggak tahu ya aturannya
masing-masing daerah kadang-kadang kan beda-beda ya. Nah, itu yang saya tidak mengetahui itu. Cuma kan paling tidak kalau memang ini bisa, ya kenapa kita tidak menyiasati itu gitu. Di satu sisi juga membantu layanan juga untuk mengurangi bebannya, dan yang saya rasa juga teman-teman dari komunitas HIV juga mau kok melakukan pengabdian kepada puskesmas atau layanan rumah sakit dengan sebagai pencatatan data, input segala macam seperti itu ya, sepanjang di training gitu loh. Itu sih kalau saya mikirnya kan. Ya udah. Ya, ini saya ada data dapat dari logistik HIVS dan PMS punya Direktorat P2ML milik Kemenkes. Jadi sebenarnya nambahin Bro Irwan. Jadi sebenarnya pengguna paling banyak itu adalah di lini 1 dengan total keseluruhan ya. Total keseluruhan ya, dari lini 1 sampai dengan lini 2 yang tersedia di Indonesia, itu totalnya jumlah pasien yang on air itu ada sekitar 116.212. 114.212. 212 ya. Dan untuk di lini 1 ini dengan jumlah pasien yang masih on ART, nggak tahu masih on ART atau enggak, pokoknya jumlah pasiennya ini totalnya sekitar 111.613. Dan lini 1 non standar ini mungkin nanti Bro Irwan bisa tambahin lini 1 non standar itu seperti apa, 420, atau lini 2 juga ada 3.966 pasien, lini 2 non standar 213 pasien. Oke, ya berarti Bro Irwan atau Bro Ruli mau menambahkan sedikit kalau saya ada keliru tadi menyampaikannya. Ya silakan Bro Ruli. Jumlah ODA yang masuk perawatan sebanyak 365.496 orang. Kemudian ODA yang pernah mendapat pengobatan 270.802 orang. Oke. Kemudian ODA yang mendapatkan ARV sampai dengan bulan Desember 2019 kurang lebih 127.613 orang. Kemudian jumlah yang lost to follow up atau putus obat sebanyak 58.179 orang atau sekitar 21%. Nah, untuk ODA yang menggunakan regimen ini 1, tadi udah disebutkan nama Firman, kurang lebih 123.895 orang. Kemudian di regimen lini 2 kurang lebih 3.718 orang atau 3%-nya. Iya. Itu. Ya, itu sih. Itu aja. Gimana nih teman-teman semuanya, menurut teman-teman? Kalau saya melihatnya gitu, selama 20 dekade nih mungkin kayaknya pengadaan suplai obat ARV di Indonesia nih memang ya gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan yang signifikan. Dalam Undang-Undang Kesehatan ya, nomor 36 tahun 2009, itu pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya pengadaan obat ya untuk masyarakat juga. Nah, berarti kan namun pemerintah harus benar-benar concern sama semua isu kesehatan, bukan hanya HIV sih di sini ya. Berarti semua isu kesehatan. Cuman ada beberapa mungkin ya yang lalai lah, bukan lalai atau tidak terlalu peduli. Mungkin masih adanya stigma mereka terhadap HIV, mungkin itu menurut saya mungkin, sehingga pengadaan itu selalu dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Seperti tahun 2000 berapa? 2012 ya, kalau tidak salah ya, adanya markup sekitar berapa persen gitu untuk pengadaan ARV. Nah, itu kan berarti apakah oknum-oknum itu mereka yang ikut akses ARV? Belum tentu. Tidak malah kalau saya rasa. Cuma mereka melihat gue bisa dapat benefit dari ini. Itu aja sih yang mereka lihat sepertinya ya. Mereka tidak langsung seperti teman-teman kita ya, teman-teman ODA ya. Gue butuh obat ini seumur hidup gue. Jadi nggak buat apa sih harus kita naikkan harganya atau dibikin sulit gini. Kalau bisa dipermudah, gratis dan sebagainya ya, teman-teman. Aduh, miris sih saya kalau ngelihat teman-teman di daerah juga cerita seperti apa keadaan di daerah. Minta tolong sama kita cuma menyuarakannya ke pemerintah pusat, tapi ya aksi dari mereka terkadang belum maksimal.
Bukan tidak ada tapi tidak maksimal. Sedang kita berharap mereka dengan isu ini, menurut saya bukan isu yang bukan soal seksi atau tidak seksi nih ya, saya lanjut aja. Tapi udah menjadi satu isu kesehatan publik, isu ini gitu. Jadi semua juga harus paham, harus tahu. Nah, seperti pernyataan yang Jubir soal COVID-19, gimana menangani jenazah COVID. Kok dibilang sama dengan menangani pemulasaran jenazah HIV. Nah, itu jelas kita sangat keberatan. Dan teman-teman ada yang mengajukan juga surat keberatan itu. Karena menurut saya, ini harusnya orang Kemenkes kan paham ya. Lebih paham. Karena mereka juga yang membuat bagaimana tata laksana pemulasaran jenazah HIV/AIDS. Mereka juga, saya juga punya data itu, saya punya juga file itu, saya baca lah ini yang bikin tanda tangan dari Kemenkes, tapi kenapa mereka bisa bikin stigma seperti itu? Jadi ini saya ngomong sekitar stigma ARV dan apa sih kaitan dengan COVID saat ini. Tambah lagi teman-teman agak sulit, bukan sulit ya, dengan kelangkaan obat ini ada yang hanya dapat 1 minggu, 2 minggu. Itu sih mungkin teman-teman jadi makin berisiko saat harus bolak-balik ke layanan hingga akhirnya ada satu kebijakan dari layanan cukup PS-nya aja atau PS support-nya yang bolak-balik. Jadi mereka nanti obatnya dikumpulkan di PS support akan diantarkan ke masing-masing klien atau pasien moda itu sendiri. Nah, itu udah salah satu pencegahan sih buat saya. Tapi yang memang agak saya bingung nanti gimana dengan pasien TB yang MDR ya. Plus HIV juga. Nah, itu saya lagi coba pertanyakan juga sih itu gimana tuh nanti mereka mengaksesnya. Gitu. Yang harus bolak-balik, bener kan? Sedikit. Tapi mereka juga seorang ODA agak sulit gitu. Bukan sulit, jadi lebih sangat berisiko untuk COVID-19 ya. Iya itu yang itu saya jadi PR sih. Yang saya dapatin dari teman-teman di lapangan juga kemarin, para penggiat HIV dan juga pendamping peer supportnya juga memang mengeluhkan atau menceritakan hal yang sama mengenai hal itu gitu. Jadi memang ditambah lagi dengan situasi sekarang layanan itu ditutup gitu ya. Jadi gimana nih jadi kendala besar sih memang. Nah tadi kan Bro Ruli bicara soal stigma, masih tingginya stigma dan diskriminasi. Jadi ada catatan nggak mungkin dari teman-teman YASI dan teman-teman JIP, sebenarnya seberapa besar sih stigma dan diskriminasi yang masih terjadi di kalangan teman-teman ODA sejauh ini sampai dengan saat ini, maksud saya? Kalau catatan tertulis saya belum punya. Ya mungkin nanti ada Ko Iwang atau Bro Firman ya bisa ini saja sih. Kalau saya ya menanggapi, terkadang stigma itu ada di komunitas sendiri juga sih. Jadi sesama ini juga ini stigma sendiri gitu terkadang gitu. Untuk di layanan ada masih juga stigma dan diskriminasi khususnya buat teman-teman TG ya. Saya concernnya ke situ karena pada saat mungkin dipanggil BPJS KTP-nya namanya berbeda dengan nama yang ya, dan saat ini memang khusus buat TG itu kawan-kawan TG agak makin kencang stigma dan diskriminasinya ya. Terlebih lagi kejadian di Cilincing, pembakaran seorang TG yang dituduh mencuri, dibakar hidup-hidup. Ya kemudian ada saya beberapa laporan itu pemukulan, tapi waktu itu dan persekusi kami tawarkan dari para legal JIP sendiri untuk gimana mau diteruskan mereka jadi kayak gimana ya, nggak usah lah, nggak apa-apa, ntar juga pada lupa kata dia gitu. Jadi mereka takut sama ininya sendiri gitu. Padahal kita mau menaikkan agar bisa diselesaikan, dia dapat hak dia sebagai warga negara untuk keadilan. Tapi dia balik lagi ke
punya dia sendiri gitu, status dirinya. Seperti itu sih Mas, kalau menurut saya ya. Ya, terkait dengan stigma dan diskriminasi ini, permasalahan ini sangat kompleks sekali. Jadi baik dari segi komunitas ataupun dari segi layanan kesehatan ataupun dari pengambil keputusan, yaitu dari pemerintah pun sendiri. Jadi sebenarnya ini berjenjang stigmanya ini loh. Jadi gimana sih keseriusan pemerintah ini dalam contohnya untuk dalam hal pengobatan, ya kan, dari segi supply-nya bagaimana, ya kan, supply manajemennya bagaimana, ya kan. Dari situ aja itu sering mengabaikan, ya kan, dari hal pengadaan. Kalau kita korelasikan lagi kembali lagi dengan stigma ini, mungkin ada beberapa petinggi-petinggi negara yang memang masih acuh terhadap isu konsen HIV ini. Jadi apalagi kalau kita turunkan kembali lagi ke dalam delivery service-nya di layanan kesehatan. Jadi selama yang saya tangkap ya, kalau kita saya jadi berbagi sharing yang pernah saya lakukan waktu di organisasi saya sebelumnya. Ya, jadi memang beberapa layanan kesehatan bilang sudah tidak ada stigma lagi, teman-teman komunitas lain membuat stigma sendiri. Padahal kenyataannya adalah ketika contohnya saya ada beberapa peer leader yang memang di beberapa kota itu yang memang banyak terjadi ya, dari mulai penolakan ODA untuk berobat. Contohnya kalau kamu masih sebagai MSM, saya nggak mau kasih kamu obat lagi loh di rumah sakit mana, saya lupa itu 2018 itu contohnya, ya kan. Terus juga dari segi komunitas pun sendiri sebenarnya juga itu dia, sebenarnya kalau misalkan untuk dia itu feel free lah, istilahnya feel free itu jadilah dirimu sendiri gitu loh. Jadi meskipun kalian itu adalah transpuan, kalian itu adalah MSM, kita kan apa adanya, jangan seperti kayak menutup-nutupi. Contohnya nih ya, kayak pasien COVID akhirnya 20 orang di rumah sakit Karya di Semarang itu tertular. Nah, jadi maksudnya jadi kita jadi layanan kesehatan itu jadi bisa mengetahui mendiagnosanya seperti apa. Nah, kembali lagi nih, stigma di layanan kesehatan inilah yang memang masih terjadi, terutama minimnya sex education, kesehatan seksual dan reproduksi yang sangat minim sekali dan masih menganggap tabu untuk masalah ini. Apalagi kalau kita korelasikan dengan COVID-19, tahu sendiri kemarin ya, jubir dari COVID-19 itu pemulasaran jenazah COVID sama dengan HIV. Nah, di situ sudah terlihat lah bagaimana ketidaksiagapan pemerintah dalam menanggapi penyakit menular. Lagi seperti sebelumnya kan pandemi ini kan HIV juga pandemi, ya kan. Nah, sebenarnya sih kalau kita sudah ada mekanisme untuk pencegahannya juga sebenarnya tidak akan naik seperti ini. Nah, itu aja sih yang bisa saya share. Oke. Bang Irwan, Bang Rudi mau tambahin lagi? Oke, thank you. Silakan. Ko Irwan nih mungkin, Bu Irwan. Tadi diam aja nih. Kalau stigma dan diskriminasi sampai hari ini masih terus terjadi. Masih terus terjadi ya. Jadi sepanjang ya saya bukannya bilang hilang stigma atau diskriminasi akan hilang ya, tapi ini akan mulai berkurang apabila masyarakat juga teredukasi dengan baik dan juga bisa melihat bahwa ya HIV ini adalah penyakit biasa aja. Tidak yang menakutkan seperti apa yang dipikirkan orang ataupun melihat latar belakang orang gitu, bahwa dia adalah pekerja seks contohnya, ataupun dia adalah dari teman-teman transgender gitu kan. Enggak juga gitu. Mungkin dengan adanya pandemi COVID juga ini bisa membuka mata masyarakat gitu. Meskipun juga kemarin terjadi hal yang disampaikan oleh Ruli itu ya, bahwa juru bicara aja sendiri masih punya perspektif seperti itu, jadi akan sangat sulit juga ya kan. Tapi maksud saya dengan adanya pandemi COVID juga ini sebenarnya kita bisa berkaca juga untuk teman-teman HIV bahwa masyarakat juga pada akhirnya juga satu sisi memang ada ketakutan juga untuk terpapar COVID gitu kan. Yang notabene adalah
lebih menurut masyarakat mungkin wah lebih bahaya COVID nih kita, seperti itu kan. Nah, cuma kan cara ini sama saja sebenarnya, tinggal memang bagaimana cara pandang, pengetahuan kita, maupun juga teman-teman yang ada di layanan, ya kan. Kalau saya sih melihatnya seperti itu. Toh HIV bisa menularkan ketika ada terjadi hal-hal yang memang yang memungkinkan untuk terjadi penularan. Ya kan? Sedangkan COVID ini yang kita tidak tahu, orang yang tanpa gejala pun juga kan tidak memperhatikan protap cuci tangan bersih ataupun gimana, terus dia ke layanan, mengakses ARV-nya, ataupun masyarakat yang mau pengobatan, ataupun juga dokter yang menangani, itu kan akhirnya kalau kita sekarang kan banyak yang terpapar gitu loh. Iya, betul. Iya, karena kan sebenarnya kan kalau lihat dari ininya ya, COVID itu mudah sekali penularan yang berbeda dengan HIV. Kalau HIV kan perlu cara-cara yang spesifik, artinya benar-benar harus ya terkena cairan langsung dan atau melakukan hubungan seks dengan orang yang positif HIV. Tapi kan kalau COVID ini kan kena bersinnya aja ya bisa kena COVID juga gitu kan, bisa tertular juga. Jangankan itu Kang, kalau sebelum masa PSBB ini orang masih awal-awal Maret, itu kan orang belum ada, pemerintah belum mengumumkan untuk ini pembatasan ataupun ada di rumah, kita aja bersin di tempat umum aja udah diliatin orang kan? Diliatin orang, batuk aja udah diliatin orang. Iya, jadi saya mau nanya juga soal ini nih sebenarnya. Kalau tadi memang beberapa jenis regimen ARV disebutkan banyak yang kosong gitu. Sebenarnya buffer stoknya seperti apa sih? Sebenarnya kan kalau kita melihat dari perencanaan di Kementerian Kesehatan itu, Kesehatan melalui P2PL itu memang khususnya di Subdit HIV dan PIMS, mereka itu membuat perencanaan Kang untuk ketersediaan obat ARV ini selama 18 bulan sebenarnya. Oke, 18 bulan. Iya, jadi kalau kita itu setahun setengah ya, 18 bulan gitu ya. Nah, 18 bulan ini mereka sudah hitung tuh termasuk dengan buffer stoknya segala macam gitu. Nah, kemudian ini saya jelaskan ini terkait alur di nasional ya, terkait untuk dari perencanaan sampai pengadaannya. Berarti ini alur supply chain atau alur tata laksana nih? Atau tata laksana pengadaan dan perencanaannya. Oke. Jadi teman-teman P2P membuat perencanaan dan berhitung terkait kebutuhan obat untuk 18 bulan. Nah, kemudian setelah perhitungan selesai, mereka kemudian memberikan kepada Binfar untuk dilakukan eksekusi pengadaannya segala macam, termasuk pembeliannya, karena kan semua terpusatkan di Binfar kan. Nah, begitu di Binfar sudah selesai, Binfar akan eksekusi melalui dana yang ada di Kementerian Kesehatan, APBN itulah yang digunakan. Cuma itulah saya bilang tadi, disampaikan juga oleh Bu Firman tadi bahwa 2017 pengadaan tidak ada, 18 tidak ada, 19 ada tapi sedikit, hanya 40 miliar, itu pun juga hanya untuk menutupi sedikit aja ya kan. Sisa-sisa istilahnya mungkin bukan sisa juga sih, maksudnya bahasanya adalah menutupi kebutuhan 2020, tapi sangat tidak mendukung banget gitu. Sekarang bolanya ini kemudian ada di Binfar juga, jadi P2P juga tidak akan bisa mengeksekusi karena kan yang melakukan pemilihan adalah Binfar. Menunggu proses inilah yang sangat lama. Kemudian ada perubahan di dalam LKPP, ya kan? Kemudian obatnya ARV yang jenis tenofovir, lamivudine belum juga dimasukkan ke dalam LKPP. Ini ada apa sebenarnya? Bukannya kami melihat bahwa mau curiga atau enggak? Karena setahu saya informasi yang saya bisa terima, yang saya dapatkan itu adalah dari Januari hal ini sudah ditandatangani sebenarnya. Tapi sampai hari ini tidak terjadi eksekusi apapun. Nah, kalau untuk proses pengadaan itu seperti itu sebenarnya.
selalu disiapkan untuk 18 bulan. Oke. Ya, berarti kemudian itu didistribusikan. Iya, maaf saya potong ya. Jadi keterangan Bro Irwan ya bisa dikatakan dari data yang tadi teman-teman sebutkan itu juga di tahun sekian ada yang tidak terlaksana, gagal, kemudian ada juga di tahun sekian terlaksana tapi juga tidak banyak jumlahnya. Ya bisa dikatakan sebenarnya artinya buffer stock sendiri juga sebenarnya minim atau bisa dikatakan nol dong saat ini. Oh iya Kang, seperti yang saya sampaikan tadi, yang saya bacakan tadi, yang saya sampaikan bahwa ya yang ini kosong, ya kan, yang ini kebutuhan stoknya tinggal hanya buat sebulan. Ya seperti itu karena sudah mulai kepake semua. Iya. Kan pengadaan nggak ada terus kan? Iyalah, berarti kan buffer stock yang dikatakan sebenarnya kosong ya, berarti memang. Dan kalaupun juga obat dari India itu nanti tiba gitu, dan itu info yang kami terima adalah itu akan mengalami keterlambatan gitu. Kemungkinan semuanya Mei akan masuk, kemudian diproses di gudang segala macam. Kalau kita berhitung tadi bahwa kebutuhan tenofovir, lamivudin, efavirenz adalah 60.000 setiap bulannya, dengan adanya 172.000 botol itu, BAP itu hanya bertahan buat 3 bulan. Kalau pemerintah tidak mengadakan pengadaan lewat APBN 3 bulan ke depan, kalau obat ini sudah datang, kemungkinan kita berhitung saja, Mei, Juni, Juli, atau Agustus terjadi lagi. Kalau tidak dieksekusi untuk pembelian APBN ini. Kemarin sempat dapat informasi katanya, waktu zaman almarhum Bu Endang itu sebenarnya sudah menyiapkan ada penyusunan tata laksana pengadaan ARV, jadi dalam rangka memperbaiki kisru yang ada gitu ya. Bahkan ini juga ada juga di zamannya mantan Kemenkes kita Ibu Nafsia Amboy gitu loh. Bahkan nah justru ini katanya setelah Ibu Nafsia Amboy ini sudah tidak lagi menjadi Menkes, ini entah kemana nih jadinya katanya tata laksana yang sudah disusun sama Bu Endang ini. Nah ini gimana nih, mungkin teman-teman bisa mengklarifikasi atau mungkin teman-teman bisa ngasih penjelasan terhadap hal ini nih. Mungkin saya respon sebentar Kang ya. Jadi sebenarnya tata laksana itu sebenarnya sudah memang sudah ada dan sudah mulai dijalankan sebenarnya. Ketika Ibu Nafsia menjadi Menteri Kesehatan ya karena kan beliau memang adalah concernnya adalah HIV. Jadi secara program memang HIV juga menjadi prioritas juga dari beliau. Cuma kan salahnya adalah dugaan korupsi ini yang 2016 ini sampai hari ini kan tidak selesai. Bagaimana bisa mau melakukan tata laksana yang sudah berjalan ini kalau dugaan korupsi 2016 itu terkait penggelembungan harga itu tidak diselesaikan? Ya otomatis orang-orang yang mau ikut tender akan takut. Kenapa? Saya bilang takut ya. Itu kan bisa menjadi satu bukti, alat bukti bahwa kenapa sekarang bisa turun, di tahun sekian itu nggak bisa turun, dan turunnya sangat signifikan, ya kan? Ya, maksud saya, kalau buat saya adalah analisisnya adalah bahwa sumber dari masalah stock out saat ini adalah sumber dari masalah dugaan korupsi yang terjadi untuk pengadaan obat ARV ini, yang sementara lagi diusut oleh Kejaksaan Agung. Cuma sampai hari ini saya nggak tahu prosesnya udah sampai mana, siapa saja, dan belum ada tersangka sampai hari ini. Nah, maksud saya adalah, ya inilah imbasnya. Maksud saya, sampai hari ini ya akhirnya terjadilah hal-hal yang seperti ini. Otomatis tidak ada berani yang Kang Jenderal sebagai pengguna anggaran, yang nggak usah jauh-jauh lah. Kita lihat kemarin kasus-kasus yang terjadi di Banten ya kan. Pada akhirnya kan lambat semua. Sama contoh kasus-kasus yang EKTP ya kan, akhirnya belangko kan jadi susah karena ya tidak ada berani yang mau melakukan tendernya kan, seperti itu. Kalau saya sih melihatnya seperti itu Kak. Jadi sebenarnya kan kalau kita lihat realnya sih sebenarnya ya sustainability health system yang ada di negara kita ini sebenarnya chaos ya. tidak kuat. Carut marut ya. Ya terbukti dengan situasi yang terjadi lah, entah itu di COVID-19 ataupun di ini gitu. Tapi kalau tadi
ya Bro Ruli sempat ngomong ya kalau mungkin isu HIV tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang seksi gitu. Tapi ini bisa menjadi satu indikator nggak bahwa sebetulnya semangat pemerintah dalam mensupport penanggulangan HIV di Indonesia ini mungkin tidak lagi semangat gitu, karena sudah tidak lagi suportif terhadap isu HIV atau gimana nih? Pemerintah tetap harus itu karena kan Global Fund juga tetap mensupport mereka walaupun kita ini juga ya gimana Indonesia udah bukan masuk ke apa sih namanya yang masih middle income ya kalau nggak salah, saya lupa tuh istilahnya gitu. Jadi tidak menjadi prioritas GF untuk memberikan bantuan gitu. Nah berarti Indonesia juga harus berpikir pemerintah gimana memaksimalkan APBN untuk stok ARV ini sendiri, untuk isu HIV ini sendiri. Seperti saya bilang tadi, pemerintah sudah harus menganggap isu ini bukan satu seksi, tapi udah menjadi public issue. Jadi semua orang, bukan hanya pemerintah aja, bahkan seluruh warga negara juga udah harus paham seperti apa sih HIV, sehingga itu juga bisa mengurangi stigma dan diskriminasi di masyarakat terhadap ODA itu sendiri. Ditambah lagi masa pandemi corona saat ini ya, masyarakat semakin parno untuk keluar rumah. Tapi saya banyak melihat justru jadi mereka agak nggak terlalu ini ya dengan para ODA ya. Itu yang dari saya lihat langsung aja ya, masa bodoh lah, gue lebih takut sama corona gitu. Tapi ya kita emang harus kasih banyak ya KIE ya, informasi, edukasi terhadap masyarakat. Ya itu pun juga ya pengalaman pribadi saya sendiri terhadap keluarga saya yang keluarga besar. Nah, memang awal ya hanya ada stigma dan diskriminasi hingga saat ini ya mereka fine aja sama saya dan mereka sangat mendukung dengan apa yang saya kerjakan sekarang. Mereka pun ikut menyuarakan soal informasi dan edukasi HIV. Nah jadi gimana cara kita mengedukasi dan mengedukasi? Cuma itu kembali lagi dari pemahaman pemerintah soal HIV ini sendiri. Jangan hanya melihat budgetnya aja, budget penanganan ini, oh gue bisa nih dapetin ini. Yang saya takutkan ke situ ya, karena banyak oknum-oknum dari pemerintah itu sendiri ya seperti itu. Ya seperti halnya tahun 2016 kemarin, yang tadi Ko Iwang dan Bro Firman juga sebutkan, harga sebenarnya kurang lebih $8 atau 112.000. Kenapa sampai sini pemerintah membelinya dengan harga 400.000? Berarti ada permainan oknum yang menguntungkan diri pribadi atau kelompok tertentu di atas ya teman-teman ODA ini sendiri gitu. Itu aja sih Mas. Oke. Oke. Mungkin ada pertanyaan nih sebetulnya dari benang saya jadi ketika mendengarkan statement Bro Ruli ini tadi. Apakah memang hanya murni kepentingan pribadi atau justru ada kepentingan dari industri farmakologi di sini? Sejauh ini pengadaan ARV itu benar-benar masih import atau sudah bisa diproduksi di dalam negeri sih? Di dalam negeri, di Semarang ya pabrik. Jadi untuk terutama sih untuk ada yang baru ARV ya, untuk regimen dolutegravir ya. Itu sudah mulai memproduksi. Itu juga Kimia Farma juga ada beberapa jenis regimen obat yang diproduksi ya. Kalau untuk yang import tuh seperti kayak Efavirenz gitu. Tapi mungkin Bro Ruli atau Ko Irwan bisa bantu tambahin untuk Kimia Farma itu saya lupa produksi apa ya. Kalau terkait dari ARV produksi Indonesia itu semuanya sebenarnya kalau kita lihat adalah semua memang masih bahan baku dari luar Kak, India dan Cina. Nah, jadi mau tidak mau meskipun mereka produksi di sini tetap bahan bakunya tetap impor. Bahan bakunya tetap impor. Oke. Tetap impor seperti itu. Nah, sekarang adalah kebijakan pemerintah seperti yang sedang terjadi saat ini dengan situasi pandemi COVID. Pemerintah membuka dan melakukan relaksasi kebijakan terkait APD ataupun apapun itu yang terkait COVID ya. Semuanya bisa masuk gitu ya.
pajaknya dikurangi segala macam. Sekarang bahan baku ini bisa nggak juga ada relaksasi kebijakan sehingga di satu sisi kayak Kimia Farma yang melakukan produksi saat ini itu juga bisa terbantukan gitu kan. Tapi kalau lihat secara keseluruhan untuk ARV ini, kalau kami sebenarnya mendorong semua pabrikan obat melakukan registrasi kepada BPOM. Supaya apa? Supaya semakin banyak pabrikan obat ini melakukan registrasi dan bisa dilakukan pembelian, otomatis harga itu kan semakin turun. Iya. Kalau pemainnya hanya 1, 2 atau 3, otomatis kan harga akan bisa diatur oleh mereka. Tapi semakin banyak, iya. Nah. Tapi semakin banyak pabrikan obat ini melakukan registrasi, pendaftaran untuk obat yang bisa diedarkan segala macam, otomatis pilihan itu akan semakin banyak. Contohlah paracetamol dengan merek dagang yang sangat banyak, itu otomatis harga menjadi murah. Seperti itu. Itu seperti kan. Berarti artinya sebenarnya sudah ada beberapa jenis ARV atau regimen ARV yang sudah bisa diproduksi dalam negeri ya. Dia tinggal pertanyaannya kan, kenapa pabrikan obat atau industri farmasi ini masih belum banyak yang meregistrasi untuk bisa benar-benar memproduksi ARV di dalam negeri. Artinya kan kalau memang kita bisa memproduksi ARV di dalam negeri kan kebutuhan untuk import obat yang benar-benar sudah jadi itu kan bisa lebih berkurang, dan artinya kita cukup mengimport bahan bakunya saja. Dan mungkin kemungkinan besar kan suplai kebutuhan ARV ini bisa terpenuhi kan secara ini ya. Gitu maksudnya, Mas Ko Irwan. Iya, jadi kalau masalah memang produksi dalam negeri itu, kalau kita lihat saat ini kayak Kimia Farma lah, mereka kan sudah bisa memproduksi ARV, Lamivudin, Sidofudin, merek dagangnya Dupiral, Nevirapin, Epoviren, Viral, Tenofovir, mereka udah bisa seperti itu. Memang bahan bakulah ini yang memang menjadi kendala, bahwa mungkin mereka tetap melakukan import segala macam. Terus mungkin juga mereka ada beberapa juga yang tetap melakukan import, tapi dalam bentuknya mungkin hanya tablet kemasan di sini. Kan banyak juga yang seperti itu kan. Nah, itu saya adalah pabrikan obat yang lain ini adalah selain yang ada di Indonesia, Kang, yang dari luar juga ketika dia mau mendaftarkan obatnya, ya diberikanlah kemudahan supaya mereka juga bisa melakukan, ada persaingan juga di dalam kedepannya terkait pengadaan obat ini. Jadi ada banyak pilihan sebenarnya kan. Semakin banyak pabrikan obat yang terdaftar, mau dia memang istilahnya masih mengimpor obatnya dari luar dan masukkan ke Indonesia, tapi paling tidak ketika terdaftar di BPOM dan mereka bisa melakukan penjualan, distribusi segala macam, otomatis kan harga akan sangat jauh turunnya, gitu loh. Itu kan. Jadi mau dari luar atau dalam negeri, sepanjang pilihan obat ini diperbanyak dan banyak yang terdaftar, otomatis akan turun. Memang susah sih kalau bicara soal kebutuhan obat dan ini perizinan birokrasi di Indonesia nih emang kuat ya. Memang walaupun relaksasi tapi tetap aja jelimet gitu ya. Nggak tahu ada kepentingan apa. Mungkin ada mafia ARV juga kali ya. Tapi sebenarnya Kang, kalau kita menyimak dari yang disampaikan oleh Menteri BUMN itu bahwa ada mafia alat kesehatan atau kesehatan atau obat, ya itu mungkin ada benarnya gitu ya. Pemerintah serius nggak melakukan pemberantasan seperti itu gitu kan? Karena ya istilahnya maksudnya secara tidak langsung pun juga ya yang bermain dan membuat kebijakan itu kan ya pemerintah juga ya kan? Iya. Iya, artinya sebenarnya kalau kayak gini ya memang sustainability health system dan penguatan sistem kesehatan masyarakat ini tidak berjalan dengan baik sebagaimana yang dicanangkan sebelumnya. Iya, karena maksudnya oke lah, secara sistem kesehatan memang ujung tombak di kita itu adalah puskesmas, ya kan.
Tapi kan di satu sisi yang lain ini beban puskesmas sangat banyak. Di puskesmas itu programnya ibu anak, stunting, malaria lah, HIV, belum lagi yang kita maksudnya bebannya sangat besar, tapi SDM yang ada di sana mungkin hanya sekitar 50 orang gitu kan. Jadi ya nggak berkembang juga. Iya, makanya. Ya padahal kalau saya sempat melihat di skema besarnya AIP HSS itu, Australian Indonesia Public Health System itu kan sebenarnya ya skema yang cukup baik sih sebetulnya, tapi ya kembali lagi ke pelaksanaannya dan ke SDM-nya. Jadi kalau salah satu dari sistem tersebut ada yang tidak berjalan, ya bagaimana namanya kita bicara soal mesin kesehatan, ya kalau salah satu komponennya trouble, ya itu mengakibatkan kegagalan bagi semua sistem tersebut, kegagalan kerja bagi semua sistem tersebut. Ya itu. Ya nggak usah jauh-jauh, kita lihat lah Kang. Contoh aja nih, pendistribusian alat kesehatan untuk pemeriksaan viral load, HIV ataupun juga TB ya. Yang sekarang banyak mulai dipakai itu yang buat pemeriksaan PCR yang di tenteng itu kan. Itu kan sebenarnya banyak puskesmas dan rumah sakit ya. Tapi yang terjadi adalah maintenance-nya tidak ada. Jadi mau gimana? Rusak ya rusak, ditinggalin aja gitu. Ya itulah. Yang mesin TCM ya, Iya betul. Iya. Jadi sebenarnya ya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah aja sebenarnya dalam hal ini, tapi lebih tanggung jawab ke semua orang ya, ke seluruh pihak yang menurunkan pengadaan obat dan juga situasi kesehatan masyarakat ini. Bicara soal elemen masyarakat, jadi kan cukup banyak nih lembaga-lembaga penggiat HIV ataupun yang memang peduli dengan isu HIV sejauh ini. Nah, gimana sih independensi dari lembaga-lembaga ini menurut teman-teman dari IAC dan JIP? Apakah mungkin ada temuan kasus ya, mungkin karena memang tadinya dia mungkin karena dia disupport sama pendanaan, atau ini jadi akhirnya memiliki ruang gerak yang jauh lebih sempit dan tidak lagi menjadi vokal dalam hal ini. Gimana? Memang banyak juga teman-teman di lembaga lainnya sebelumnya itu vokal, dan ini karena mereka punya pendanaan. Nah, di saat pendanaan sudah tidak ada, saya sempat mempertanyakan, ini kemana ya? Itu orang-orangnya. Ya akhirnya mereka terbentur mungkin dari atasan mereka, tidak ada support lagi. Sehingga ya teman-teman yang ada di lembaga itu mungkin penjangkaunya ataupun supportnya itu hanya bergerak sendiri secara individu, karena memang mereka punya komitmen di isu ini. Jadi mereka tetap konsisten tanpa adanya pendanaan. Jadi memang untuk lembaga-lembaga seperti itu memang ada, tapi tidak banyak gitu. Cuma kan kita bisa melihat konsistensi dari individual yang ada dalam lembaga itu yang tetap menyuarakan hak-hak terhadap ODA ini sendiri gitu, akses obatnya, kemudian HAM-nya masih ada. Jadi mereka walaupun saya melihat atau teman-teman melihat dia dengan jaket lembaganya dulu, tapi sebenarnya lembaganya tidak jalan. Cuma saya melihat ada beberapa teman-teman secara individual bisa dibilang pro bono ya, agak miris juga, tapi salut, hingga akhirnya banyak yang melirik dia dan mau membantu secara personal juga. Jadi tidak perlu ada laporan dan sebagainya, karena kita lihat bagaimana dia tetap membantu teman-teman bukan hanya di daerah dia mungkin ya. Nah, misalnya Bekasi, dia tidak hanya berkecimpung di Bekasi, tapi dia mau nyebrang ke Jakarta, ke Tangerang, ada juga seperti itu. Jadi untuk lembaga-lembaga yang seperti itu ya memang ada lah. Tapi ya itu kembali lagi ke ketua dan orang-orang dalam lembaga itu sendiri sih. Menurut saya seperti itu sih. Komitmen dan konsistensi aja. Oke. Kalau untuk independensi, menurut saya atau kami juga lembaga-lembaga ini memang punya independensi
sendiri juga sebenarnya. Cuma masalahnya adalah keberlangsungan organisasi ini yang selalu menjadi kendala. Kalau kita melihat situasinya sampai hari ini, masih banyak juga memang organisasi yang punya berkomitmen tinggi sampai hari ini tanpa adanya pendanaan, ya. Cuma memang ada satu hal yang baik juga yang mungkin memang bisa diambil dan mungkin ada kesempatan gitu ya untuk LSM ini untuk mulai bisa mengakses pendanaan yang swakelola yang dilemparkan oleh pemerintah. Cuma memang kan itu masih diatur, terus masih dilakukan juga penyesuaian segala macam seperti itu. Cuma kalau menurut kami ya hal-hal seperti itu juga banyak terjadi. Istilahnya independensi itu mempengaruhi pendanaan juga mungkin iya. Dan sebenarnya bukan hanya di LSM lain pun juga yang bergerak di isu-isu lain juga hal-hal seperti ini terjadi. Jadi kalau menurut kami ya itu hal yang wajar dan akhirnya seleksi alam sendiri juga yang akan terlihat gitu, siapa yang punya komitmen dan siapa yang tidak punya komitmen atau istilahnya hanya menunggu kegiatan proyek. Cuma ya kalau buat saya garis besarnya adalah sustainability organisasi. Memang ini menjadi isu utama sehingga ini bisa mempengaruhi independensi, seperti itu sih. Oke, iya. Ya tadi ya sempat ada tadi Bro Ruli sempat menyebutkan bahwa sebenarnya menurut GF Indonesia sudah tidak menjadi negara yang perlu didukung secara penuh ya dalam pendanaan ini. Nah, apa yang menjadi indikator nih? Apakah kan status Indonesia sudah berkembang menjadi negara maju dan menjadi negara berkembang atau apa ini indikatornya? Ya itu mungkin salah satunya itu ya. Tambah lagi kalau untuk pendanaan GF ini sendiri, capaian Indonesia sangat kurang banget, yang targetnya harusnya 40%, kemarin ini cuma nyampe sekitar kurang lebih 17-21% aja ya. Mungkin Ko Imam bisa koreksi saya. Yang harus sampai bulan Desember kemarin tuh, sehingga mereka akan memberikan kelanjutan untuk fundingnya lagi. Nah, memang tapi saya juga dapat kemarin info lagi GF untuk meminta kita mengajukan kembali budgeting untuk tahun 2021 hingga 2023 masalah. Nah, jadi makanya saya agak rancu juga apakah masih tetap GF untuk mensupport kita. Apabila tidak disupport, apakah pemerintah juga bisa menghandle ya, yang tadinya dihandle oleh GF? Saya rasa sih agak pesimis juga saya. Menyerahkan full terhadap pemerintah. Terkait kelangkaan obat ini sendiri juga kita masih ada di support kemarin ini kalau nggak salah di obat jenis apa gitu, saya lupa, ada 2 regimen kalau nggak salah, 2 jenis kalau nggak salah ya. Saya agak lupa juga, tapi itu masih disupport GF. Dan kemudian IAC juga istilahnya kemarin saya dapat tahu dari IAC soal GF ini juga gitu. Mungkin bisa dikoreksi sama Ko Iwang gitu, Mas Jetro. Iya, Kang Jetro. Jadi sebenarnya kalau untuk pendanaan GF sendiri, memang Indonesia dihitungnya adalah negara karena bergabung di dalam G20. Ya, jadi sebenarnya sudah dilihat sebagai negara yang maju lah seperti itu. Nah, cuma memang pada akhirnya kalau kita bisa lihat, GF tetap memberikan pendanaan untuk 2021-2023. Nah, memang pendanaan yang akan diberikan ini jumlahnya mungkin tetap sama karena itu untuk 3 komponen pembiayaan adalah HIV, TB, sama malaria. Malaria ya. Iya, jadi ATM ini tetap jalan sebenarnya. Kalau untuk saya juga nggak ngerti sih ya bagaimana cara pengukuran Indonesia sudah masuk negara maju, terus ini segala macam. Sedangkan kesiapan dari pemerintah sendiri untuk hal-hal seperti ini belum
apa ya? Abakan ya pemerintah ya. Iya, istilahnya kan kalau saya sih punya keyakinan bahwa ini prosesnya akan ada transisi sebenarnya. Kalau saya lihat ya, akan ada proses transisi sebenarnya. Ya, contoh lah kita lihat tadi seperti saya bisa sampaikan, pengadaan saja sudah hampir 1 triliun. Yeah. Belum komponen program lainnya ya kan, penyediaan reagen tes, belum lagi alat-alat kesehatannya. Apakah ini memang semuanya akan mampu atau tidak? Ya, itu balik lagi sama keseriusan juga dari pembuat anggaran. Ya. Nah, jadi kalau saya lihat ya GF masih akan tetap ada sampai 2023 karena memang sementara berproses untuk saat ini adalah proposal untuk 2021-2023 dan itu tetap akan berjalan, Kang, seperti itu sih ya. Entah nanti setelah 2023 ya situasinya akan seperti apa, nah itu juga belum karena di negara-negara yang bergabung juga di dalam Global Fund itu kan itu juga kalau nggak salah ada juga memberikan masukan terkait kayak Indonesia segala macam, mungkin menjadi pertimbangan juga bahwa memang belum bisa untuk tidak dibantu ya. Yeah. Karena pertimbangan itu ya dari sistem kesehatan kita sendiri seperti apa kesiapannya. Waktu masih GF memang masih full support itu ya itu benar-benar kayaknya permasalahan untuk ARV ini nggak terlalu sepelik saat ini gitu ya. Tapi setelah GF melakukan exit strategi di beberapa wilayah ya ini bisa mulai kelihatan gagapnya pemerintah dalam dalam support upaya penanggulangan HIV di Indonesia. Jadi justru malah saya melihat malah banyak banget nih justru masalah-masalah yang timbul gitu. Ya mungkin itu bisa menjadi satu alasan untuk GF untuk tetap support Indonesia ya dalam hal ini. Karena memang kenyataannya kita memang belum siap ketika GF harus tidak lagi mendanai. Iya. Itu benar, Kang, karena kalau kita lihat lebih jauh bahwa kalau dulu umpamanya kan kalau kita lihat ya masih ada pendanaan untuk di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Yang dulu itu dan GF itu untuk officer segala macam mungkin ada sekitar 7 orang gitu kan. Tapi semakin kesini kan itu semakin berkurang ya. Orang yang bekerja di dinas kesehatan ataupun di layanan, contoh yang kayak RS segala macam sudah tidak lagi mendapatkan insentif tambahan lah umpamanya atau gaji lagi dari GF kan karena sudah dibiayain oleh APBN atau APBD mereka kan sudah dapat gaji lah istilahnya. Jadi kesini itu hal itu memang pelan-pelan dikurangi sebenarnya kalau saya lihat ya. Itu juga menjadi satu strategi untuk memang mendorong pemerintah untuk mulai menganggarkan itu ya. Kan kalau kita ingat dulu tuh kan di setiap provinsi ada 7 ya yang didanai ya. Sekarang kan berkurang hanya 3 gitu kalau nggak salah. Tadi disinggung soal monitoring penganggaran. Nah, apakah perlu gitu kita itu perlu membentuk satu watchdog mungkin untuk penganggaran ARV gitu? Atau sebenarnya sudah ada watchdognya, cuman nggak tahu nih, mungkin watchdognya dikasih makan gitu, jadi dia nggak ngegonggong gitu. Gimana nih tanggapannya? Terkait dengan watchdog ini ya kan, terutama ya misalkan contoh jaringan-jaringan nasional yang bermain di isu HIV, ya kan, ketika kita kritis terhadap pemerintah, jadi kayak ada treatment lagi. Ada ancaman treatment, ada ancaman ya bahwa ya lo kalau misalkan terlalu kritis ya lo kan masih gue danain gitu istilahnya. Nah, serba salah juga di satu sisi juga mungkin teman-teman juga masih istilahnya tuh masih gantung perlu mobilisasi lah. Oh gitu. Mobilisasi ya, mobilisasi ya untuk mencapai tujuan dari organisasi dan memang untuk teman-teman komunitas gitu loh. Jadi ada suatu ancaman. Mungkin Bang Ruli atau Ko Irwan bisa tambahin. Berarti independensinya ya memang jadi nggak independen ya. Padahal lembaga-lembaga
Ya ini apalagi yang khususnya watchdog-nya ini gitu ya. Nah, makanya itu di satu sisi kita memang ya serba salah juga sih, makanya kalau terkait dengan independensi ya sebenarnya kan kita juga harus transparansi ya kan. Nah, kembali lagi ke kitanya mau atau tidak untuk bisa bersama-sama ya bikin suatu koalisi ya untuk mungkin dari teman-teman lain juga bisa gitu bareng-bareng kita buat suatu pengawasan atau supervisi kepada pemerintah. Contohnya kayak contoh IAC kayak sudah ada RV Community Support ACS ya kan, yang memang melakukan monitoring ARV sebagai watchdog dari proses pengadaan ARV di beberapa kota intervensi. Okay. Jadi sebenarnya kalau kami dari IAC sendiri untuk watchdog ini atau komitmen kami adalah kami memang sangat berkomitmen terkait ARV. Apalagi situasinya seperti ini dari 2012 kalau nggak salah, saya lupa itu yang kami sudah buat sampai hari ini. Kalau hal ini memang kami lakukan, meskipun ya saat ini kami sebenarnya adalah subresipien dari Kementerian Kesehatan ya. Jadi kami juga tidak berpikir bahwa ketika memang ini kami harus menaikkan menjadi contoh press release yang kami lakukan yang memang meminta pertanggungjawaban dari Kementerian Kesehatan, kami juga tidak memikirkan apabila memang pada akhirnya mereka misalnya memutuskan pendanaan yang kepada kami ini yang lewat Global Fund ini karena kami adalah subresipien dari Kementerian Kesehatan. Yeah. Jadi kalau buat kami ya secara komitmen untuk ARV ini kami adalah berkomitmen memang ini menjadi nomor satu yang kami selalu lihat dan kami watchdog sebenarnya. Jadi apapun itu resikonya ya kita harus siap karena ini memang komitmen kami bersama di IAC bahwa hal ini penting gitu karena kalau ini memang sampai gagal dan terjadi hal-hal yang seperti pada akhirnya sekarang terjadi, ini sangat sulit gitu loh. Satu sisi pasti akan ada kegagalan pengobatan. Kemudian mungkin hal lainnya adalah terjadi penularan baru yang memang saat ini sudah bisa mulai ditekan, tapi akan meningkat kembali. Jadi secara watchdog itu memang secara lembaga kami sudah melakukan itu dengan beberapa jejaring kami yang sampai hari ini masih berjalan. Seperti itu sih Kang. Termasuk memang beberapa yang kami ajak itu adalah teman-teman dari jaringan-jaringan nasional seperti dari JIP sendiri ataupun dari teman-teman jaringannya opsi nasional GW. Nah seperti itu. Cuma memang pada akhirnya memang membutuhkan tenaga lebih ya karena situasi ini juga kami juga pernah mengalami situasi seperti ini yang pada akhirnya beberapa hal itu seperti ada juga sebenarnya bukan ancaman sih bahasa ringannya apa ya itu juga memang akhirnya menjadi satu prioritas untuk keamanan kami dari beberapa staf memang yang memang melakukan investigasi maupun juga melakukan link-link kerjasama dengan mitra-mitra yang memang ada sehingga kami juga bisa mendapatkan dokumen-dokumen yang istilahnya penting untuk bisa dilakukan analisa. Itu sih sebenarnya. Iya. Mungkin ada lagi mau ditambahkan sebelum kita closing dari teman-teman IAC dan JIP? Dari saya, statement terakhir saya adalah ayolah kita bersama-sama semua komponen dari masyarakat sipil yang memang tergabung di dalam program-program penanggulangan HIV ini untuk memang satu suara terkait krisis HIV yang terjadi saat ini. Bagaimana kita tetap harus bisa menekan pemerintah untuk melakukan pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap akses pengobatan terutama untuk ARV ini. Karena kalau tidak, suaranya akan pecah-pecah, ini juga akan menjadi sulit. Jadi maksud saya, momentumnya ada, ayo kita sama-sama beriringan bagaimana tujuan ini bisa tercapai supaya kelangkaan ataupun keterbatasan stok ARV ini bisa teratasi dengan adanya gerakan-gerakan di kabupaten kota, provinsi dan nasional yang secara bisa bersama-sama untuk menekan Kementerian Kesehatan. Seperti itu sih kalau dari saya.
Iya, jadi sebenarnya kalau boleh disimpulkan sebenarnya memang ya pemerintah harus benar-benar lebih serius dalam pengadaan ini ya, dan dalam isu penanggulangan HIV di Indonesia, karena bagaimanapun ya HIV itu bukan wabah yang tiba-tiba menghilang begitu saja dan terus tidak ada gitu, karena itu akan selalu ada dan hak kesehatan masyarakat itu kan tetap harus dipenuhi. Jangan sampai justru malah karena kepentingan pemerintah justru malah mengorbankan hak kesehatan masyarakat seperti tadi yang disebutkan, yang seharusnya dia mendapatkan 2 jenis obat justru malah karena situasi seperti ini dia hanya menggunakan 1 jenis obat, dan itu justru sebenarnya berakibat pada kegagalan terapi obat itu sendiri. Nah, ya mungkin juga untuk organisasi-organisasi penggiat HIV ini juga memang sangat-sangat diperlukan, apalagi yang benar-benar bisa memonitoring proses penganggaran ARV atau penganggaran juga penganggaran alat kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dan bagaimanapun juga ya memang kita butuh transparansi, kita juga butuh pengawasan dalam hal ini kan, karena beberapa kemungkinan masih bisa saja terjadi, baik itu korupsi, baik itu kepentingan lain, mafia dalam alkes mungkin, dan ya kepentingan industri farmakologi atau lain sebagainya, itu memang ada, dan makanya tetap watchdog ini kan tetap dibutuhkan. Ya kita berharap teman-teman di penggiat isu HIV ini juga benar-benar bisa menjaga konsistensinya ya dalam hal ini. Ya, ayo kita sama-sama bergandeng tangan, kita sama-sama sadarkan pemerintah untuk benar-benar bisa bertanggung jawab dan memenuhi tanggung jawabnya untuk penanggulangan HIV dan pemenuhan kebutuhan ARV bagi teman-teman ODA, dan ya supaya hak kesehatan teman-teman ODA ini benar-benar bisa terpenuhi, jangan sampai terabaikan dan justru malah proses yang seharusnya menjadi satu keberhasilan malah menjadi satu kegagalan besar hanya karena kelalaian pemerintah ini. Ya, oke, mungkin segitu dulu ya perbincangan kita hari ini. Banyak banget sih sebetulnya, ini sangat-sangat menarik gitu, dan kayaknya kalau mau dikupas terus kita bisa lama banget ini pembicaraannya. Jadi terima kasih banget buat teman-teman dari YASE dan dari JIP untuk pertemuan hari ini. Sebetulnya juga saya masih pengen banyak menggali hal-hal lain, terutama mungkin dari pendanaan global fund dan lain sebagainya ya. Nah, mungkin kita akan ketemu lagi di lain kesempatan, ya mungkin juga dengan situasi yang jauh lebih baik ya, karena kita pakai aplikasi seperti ini kayaknya kurang greget aja. kurang enak aja gitu ya. Mungkin kalau nanti ini saya bisa nyambungin kantornya YASE itu, atau mungkin kantornya JIP, atau mungkin kita ketemu di mana gitu untuk kita bisa melakukan perbincangan yang jauh lebih enak dan lebih nyaman. Ya, kita berharap semua cobaan, semua situasi yang saat ini memang tidak baik ini bisa berlalu. Demikian juga pemenuhan akan ARV juga bisa segera terpenuhi, dan hak kesehatan teman-teman ODA bisa dilaksanakan dengan baik. Mereka tidak harus dikorbankan keberhasilan terapi ARV-nya untuk ini. Ya, terima kasih banyak untuk Bro. Terima kasih Kang Jetro, Bro Irwandi. Mungkin terima kasih. Maaf kalau misalnya ada salah-salah kata mungkin. Ya, bagaimanapun kita butuh support dari teman-teman untuk kemajuan kita bersama. Jadi dukung terus ini acara podcastnya Sahabat ODA, channel Sahabat ODA, yang mungkin bisa subscribe, like, dan share, dan mudah-mudahan kita bisa tumbuh bersama, berkembang bersama, dan kita bisa saling mendukung ke depannya nanti.